Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi live ya. Tanya jawab masalah kredit macet. Apakah itu bank, ataukah koperasi, ataukah leasing, ataukah pinjol, dengan jaminan, ataukah tanpa jaminan, KTA, kartu kredit, pinjaman online, semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi 50 menit ke depan atau 1 jam ke depan kita akan tanya jawab masalah kredit macet. Jadi kalau ada kendala, ada masalah seperti apa bisa ditanyakan. Tapi fokus apa yang mau ditanya, apa yang di kendalanya seperti apa dan apa yang mau ditanyakan. Jadi sehingga lebih singkat ya. Sebelum itu saya akan infokan juga bahwasanya di inbox itu saya jarang sekali saya akan balas ya. Lebih banyak saya berinteraksi dengan teman-teman itu di live ini. Pada saat live ini kan lebih enak. Anda bertanya masalah kredit macet, masalah kondisi Anda seperti apa, nanti semuanya bisa dengar juga kan. Jadi mungkin permasalahannya sama, solusinya bisa sama juga. Kalau ada yang kalau di inbox itu kan hanya Anda dan saya aja. Jadi akan berbeda. Tapi kalau mau datang langsung silakan datang langsung ke sini, tidak apa. Itu di kantor offline ya. Tapi kalau inbox itu sangat sulit saya jawab ya. Karena panjang juga, kalau pertanyaan jawabnya akan panjang. Nah kalau misalnya datang langsung itu lebih baik. Jadi lebih enak kan langsung di Gunung Putri ya. Yang baru bergabung selamat bergabung dan terima kasih yang sudah kasih tab-nya ya. Jadi live ini akan dilakukan pada saat seminggu 3 kali. Minggu malam Senin, Rabu malam Kamis, dan Sabtu malam Minggu. Jadi itu ya, seminggu 3 kali. Tapi kalau misalnya ada waktu luang ya bisa langsung. Kalau live saya ada waktu luang dan saya sehat ya tidak ada masalah, saya live. Begitu ya. Coba saya akan jawab dulu pertanyaan dari sini nih. Celi, Pak, kemarin saya ajukan restruktur tapi nggak direspon sama menterinya. Tapi udah nggak sanggup bayar. Kira-kira bagaimana Pak? Ajukannya secara tertulis, jangan kita bicara aja. Kalau bicara itu nanti menterinya bisa balik badan. Tidak pernah kok. Ibu Celi tidak pernah mengajukan restruktur. Kan bisa aja dia seperti itu. Saksinya mana? Kan begitu kan. Intinya kalau bank itu secara resmi. Gitu ya, Celi. Jangan sampai diacukan. Kalau hanya kita lisan diacukan itu. Kalau memang ini ya, kalau pegawainya inisiatif. Kalau tidak inisiatif bagaimana? Kalau mengajukan secara surat itu ada buktinya, baik dari analis marketingnya ataupun sampai pimpinan cabangnya akan mengetahui. Ridwan Susianto, besok saya dapat panggilan ke Bank Titi. Bagaimana solusinya? Apa yang harus saya katakan? Ya, Anda kalau dengan masalahnya seperti apa? Menunggaknya jaminannya apa? Kan bisa gitu. Kalau ini datang aja langsung, tidak ada masalah. Cuma pesan saya, jangan tanda tangan surat pernyataan janji bayar hari apa, tanggal berapa. Nggak usah tanda tangan, ya. Tidak perlu tanda tangan. Apapun ceritanya, mau dipaksa, mau di apapun juga, itu kan tangan Anda. Kalau dipaksakan, kalau Anda tidak mau tanda tangan, tidak bisa juga kan. Nah, begitu ya. Karena yang pada saat di awal kredit itu sudah cukup tanda tangannya. Jangan merugikan diri Anda sebagai debitur. GA, saya kredit Bank Titi tanggal 20 tanggal lelang. Gimana solusinya? Maunya gimana? Mau dibayar? Pada saat bank memberikan informasi mau dilakukan lelang, tanggal dan harinya sudah ditentukan. Itu sifatnya informasi, bukan persetujuan dari debitur. Sehingga dengan informasi ini debitur diharapkan datang ke bank buat meminta solusi, maunya seperti apa. Maunya apakah nanti mau dilakukan pelunasan ataukah mau dicicil, nanti dilihat lagi permasalahan seperti apa. Bank akan menganalisa. Ya, gitu ya. Ridwan Susianto, siap, makasih sama-sama. Siapa? Celi, udah ke bank juga tapi dioper ke mantri, katanya biar dibantu up lagi. Ya udah deh, saya hanya menjelaskan, silakan ajukan secara tertulis.
mau ngadap siapapun tidak ada tertulis, kecil kemungkinannya. Ya, silakan itu Anda yang menentukan. Ya, saya hanya menginformasikan. Idorani, oh makasih ya sudah kasih gift. Toko Brankas Pos, Horas Sabangku, semoga sehat selalu. Sama-sama bang, Horas bang. Siapa lagi? Wong Sugi, Pak saya punya cicilan di bank telat 6 bulan, tapi sampai sekarang nggak ada datang mantrinya. Kan namanya kredit itu kan kewajiban kita, hak kita sudah kita terima, kita sudah menerima kredit, dananya itu fresh money. Sekarang kewajiban kita adalah membayar, datang ataupun tidak kita wajib melakukan pembayaran. Ya, kalau ada kendala infokan ke pihak banknya, itu kewajiban kita infokan. Mau diterima mau tidak itu urusan dia, urusan pihak bank. Tinggal kita memberikan informasi, bagusnya secara tertulis. Ya, itu paling penting. Surat menyurat. Khalifa, Kak aku punya utang bank perpanjang malah banyak jadinya, lebih baik aku tutup dihitung rugi. Kalau di restruktur itu bukannya solusi yang tepat ya, tapi itu hanya solusi sementara aja. Pada saat Anda sudah bagus keuangannya, minta dilakukan restrukturnya, dinormalkan kembali cicilannya seperti awal. Begitu ya. Begitu Khalifah. Telat 4 bulan mau disita. Belum, 4 bulan belum. Gak usah khawatir. Nakut-nakutin doang itu. Jabrik, Assalamualaikum Mbak, saya bukan ini saya bukan wanita ini, udah jelas laki-laki suaranya. Bagaimana ini? Jabrik, semuanya minta uang tidak telat 3 bulan. Apa ini? Maksudnya apa ini? Nggak ngerti saya ini maksudnya. Tolong ditanya, diperjelas pertanyaannya ya. Khalifah terlalu 4 bulan sertifikat mau dilelang, belum dilelang, belum. Pesan saya jangan dikosongkan rumahnya ya, gitu ya. Jabrik, maksudnya gimana? Saya sudah telat. Pertanyaannya bagaimana pertanyaannya? Saya kan nanya pertanyaannya seperti apa ya, diperjelas pertanyaannya supaya bisa jawab juga kan. Siapa lagi? Saya ini lagi ya, Bang Sugi sudah, Ridwan Susanto, saya pengennya dicairkan lagi soalnya macet 4 bulan karena musibah. Apa mungkin bisa, kalau dicairkan kembali kecil kemungkinan diberikan top up ya, diberikan top up itu istilahnya itu ditambah lagi fresh money itu, kecil kemungkinan, apalagi telat 4 bulan ya, begitu ya. Kalau dulu mungkin ada nanti dianalisa usahanya menurun karena kenapa, apakah ada sesuatu atau yang lain, itu ada produk seperti itu ada dulu, tapi sekarang nggak tahu deh. Sekarang saya nggak ada lagi ya, karena itu resikonya tinggi. Kecil kemungkinan disetujuin ya. Gagal sarjana Pak, surat letternya apa bisa dilelang? Tidak bisa. Itu langsung saya jawab. Fauzan Aritonang, Bang, kalau agunan dilelang apa perlu tanda tangan kita Bang? Tanda tangan debitur tidak perlu. Itu pada saat sebelum dilelang itu diberikan informasi ke debitur. Sifatnya hanya informasi, ya, hanya informasi. Tapi kalau misalnya bukan persetujuan, tapi kalau pada saat sudah lelang itu bisa dilakukan balik nama langsung, bisa tanpa harus tanda tangan debitur, ya. Mini main, Pak, saya sudah telat 2 bulan KTA. Bang DC udah datang ke kantor 1 kali. Bilang ke DC-nya gimana ya Pak, udah nggak sanggup. Ya, dia akan nelpon terus, dia akan sifatnya mengganggu ke kantornya. Dia mau datang mau nggak, itu kan ada security. Ya udah biarin aja. Resikonya paling ditagih aja. Bilang aja saya tidak mampu bayar pada saat ini, kasih alasannya kenapa. Pesan saya jangan dibuat janji bayar kapan. Yang jelas pada saat Anda ada uang segera diselesaikan. Begitu ya. Bang Sugi, sampai sekarang
saya belum bisa bayar cicil Pak. Nggak apa-apa, nanti cari uang dulu lah. Nanti kalau ada duit segera selesaikan. Nggak masalah itu. Gelap berkah, Pak, telah 1 bulan rumah sudah dipasang pelang lelang, apa undang-undang seperti itu? Tidak, salah itu. Itu inisiatif dari pihak bank, apa namanya, pegawainya. Jadi menakut-nakuti. Jangan sampai dilakukan seperti ini. Ini adalah oknum, oknum pegawai bank ini. Ini tidak boleh nakut-nakutin. Divideokan, dia bisa dilaporkan ke pidana, memasuki perkarangan rumah orang lain tanpa seizin pemilik. Itu ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Ya, dia masuk ke halaman Anda atas izin Anda atau tidak? Gitulah. Baru 1 bulan nggak ada itu. Itu udah nggak bener itu. Siapa lagi? Gitu ya, Gelap Berkah. Ridwan Susanto, sebenarnya jaminan udah terkena banjir bandang, apa bang tetap mau sita? Siapa mau beli? Ya, mau disita seperti apapun, siapa yang mau beli? Pertanyaan itu aja. Ya, kalau banjir bandang, kalau misalnya tanahnya itu masih ada nggak tanahnya itu? Apakah sudah airnya udah lewat atau enggak? Kalau menjadi air, tanah hilang itu secara otomatis sertifikatnya hilang, hak kepemilikannya hilang. Misalnya jadi sungai, itu bisa hilang secara otomatis. Ya, tapi kalau banjir bandang hanya selewat aja, itu siapa mau beli? Iya kan? Sederhana. Tinggal pondasi aja, apalagi pondasi aja, mau gimana lagi? Enggak, harusnya pihak bank minta memberikan grace period, minta grace period ya, 6 bulan atau 1 tahun. Ini adalah bencana alam, ya, banjir bandang, gitu ya, gitu Ridwan ya, minta grace period, penundaan pembayaran, ajukan secara tertulis. Suku Bang Jantan, Pak, KTP saya dipakai sepupu untuk berutang, tapi dia nggak sanggup bayar lagi, bagaimana pembersihan KTP? Anda tanda tangan atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Anda tanda tangan, berarti Anda menyetujui atas nama. Tapi kalau Anda tidak tanda tangan, itu semuanya bisa saudara sepupu itu dipalsukan tanda tangan Anda itu. Tidak bisa. Kalau misalnya dia tidak mau bayar, bisa bilang sama sepupunya itu, bisa saya laporkan ke pidana. Itu pasti ada pemalsuan. Jadi jangan Anda membiarkan Anda yang jadi bermasalah, sedangkan sepupu Anda tidak ada masalah. Kan tidak bagus juga kan? Begitu ya. Tapi ini masalah kalau Anda dengan pihak bank itu perdata. Tapi kalau saudara sama Anda itu pidana, bisa pidana, bisa perdata. Begitu si Kumbang ya. Khalifah, makasih ya sudah kasih gift. Yuna mau tanya Pak, namaku kan kalau dipakai orang, jaminan punya dia. Kalau belum bayar terus gimana Pak? Suruh lelang aja udah. Datang ke pihak bank, buat surat pernyataan, saya bersedia saya tidak sanggup lagi membayar dan saya tidak bisa membayar lagi ke depannya. Silakan langsung dilelang. Nanti walaupun statusnya lancar, langsung dinaikkan statusnya ke pihak bank itu. Langsung call 5. Jadi tidak ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, nggak ada. Langsung dari call 1 misalnya lancar, langsung ke call 5. Bisa langsung dilelang, bisa. Ya, seperti itu aja. Bisa langsung loncat itu, loncat call-nya dari 1 ke 5 bisa, dengan catatan ada surat pernyataan dari debitur. Dia tidak mampu. Gitu Yuna ya. Apalagi jaminan dia. Ngapain pusing-pusing? Daripada Anda yang pusing-pusing. Anto Joker, Bang, kalau telat bayar bang titik personal loan tanpa guna apa bisa nyita aset? Tidak bisa. Udah, kalau dia berani ngambil, jangan tanda tangan surat pernyataan apapun juga, nanti dilaporkan polisi. Jangan lupa divideokan, jangan lupa tahu siapa namanya, minta surat tugasnya, laporkan. Pidana itu, maling. Yang penting barangnya sudah pindah tangan ya. Kalau sudah pindah tangan baru maling. Tapi kalau dia belum mengambil, belum pindah tangan, belum bisa dikatakan mengambil. Maling itu tidak bisa. Merampok. Jabrik, coba kau tanya kalau di bawah 100 juta lambat telat 3 bulan bisa sita apa enggak Pak? Maksudnya? Kau tanya, enggak sopan Anda ini, sudah nanya ini. Udah nanya nggak bener ini lagi, sopan nih. Di atas ilmu itu ada adab. Iwan, kalau teman pakai kartu kredit terus kabur gimana Pak? Bisa laporkan ke pidana. Kalau misalnya Anda ke pihak bank, tidak ada masalah, itu perdata. Jadi nggak ada masalah, ya.
Jadi Anda bisa laporkan saudaranya itu, minta pertanggungjawaban ya. Syukur Bang, terima kasih penjelasan sama-sama ya. Eting Bang, pegawai bank kalau nagih suka ngancam dan menghina lewat WA. Jangan lupa di screenshot, dilaporkan pengancaman bisa. Tapi Anda tetap sopan jawabannya ya. Kita walaupun jadi misalnya Anda sebagai debitur tetap sopan ke pihak bank. Pihak bank mau melakukan penekanan melalui WA, jangan lupa di screenshot. Kalau ada ancaman-ancaman bisa laporkan. Ini oknum ini. Yon, Bang, apa titik-titik mantri Bang suruh nakut-nakutin debitur yang nunggak baru 2-3 bulan, suruh pimpinannya. Nggak mungkin disuruh pimpinannya. Kalau secara lisan kita kan bawa pembuktian, susah pembuktian itu. Jadi udah nggak usah didengar. Suruh nakut-nakutin debitur nggak ada. Itu dia bisa instruksi itu secara lisan, tidak mungkin secara langsung ya. Siapa lagi? Saya cek lagi ya. Andi Devri, kalau kita digugat pihak leasing atas wan prestasi kredit mobil, sidangnya biasanya gimana prosesnya Bang? Sidangnya wan prestasi itu perdata, tidak ada masalah. Wan prestasi bilang Anda pada saat digugat, ini gugat wan prestasi itu misalnya di majelis, bilang aja kenapa, penyebabnya kenapa, bukan tidak mau bayar, tapi Anda ada kendalanya seperti apa, tapi pihak leasing tidak mau tahu. Nah biasanya seperti ini nih, kalau pihak leasing yang menggugat perdata itu kecil kemungkinan. Ini mungkin salah satu, tidak semuanya debitur diberikan masuk ke pengadilan ya, tidak mungkin. Wan prestasi, apalagi kredit mobil, berapa mobilnya itu, apakah mobil mewah, berapa ratus juta. Tapi kalau misalnya biayanya itu sewa pengacara berapa, ongkos bolak-baliknya berapa, kan begitu kan ya. Tidak semuanya debitur dilakukan gugat, tapi ini memberikan efek jera aja, efek jera. Mungkin salah satu supaya debitur lain tahu, wah nanti kalau misalnya menunggak nanti bisa dilakukan digugat wan prestasi. Tapi kecil kemungkinan ya. Gitu ya ini ya. Tapi takut-takutin mungkin iya. Kalau menurut saya ini masih nakut-nakutin, kecil kemungkinan kalau prosesnya kalau dilakukan gugatan. Kecuali ada namanya kalau pidana bisa juga dia dilaporkan juga. Tapi itu kecil kemungkinan juga, tidak mungkin. Ya, itu yang tadi saya upload barusan itu begitu juga masalah bank melaporkan mau gugat ke pengadilan. Laura Mandau, mana Laura tadi? Lewat ya. Bang, maaf kredit HP di leasing terus telat 6 bulan, itu gimana ya? Ya perdata itu, tidak ada masalah. Resikonya ditagih, tidak ada pidana. Eting, Bang, pegawai bank suka nemuin orang tua nakutin masih dilelang padahal agunan perkebunan bukan rumah. Ya tanah kebun, mau tanah kebun bisa aja dilakukan lelang. Tanah produktif. Bank itu mengambil agunan pasti tanah produktif, bukan tanah tidur, lahan tidur ya. Jadi kalau misalnya tanah kebun itu kan produktif. Nah dipasang hak tanggungan baru bisa dilakukan lelang. Kalau tidak pasang hak tanggungan tidak bisa dilakukan lelang. Gitu ya Ting ya. Noval, risiko terberat KTA kalau telat risikonya ditagih, masuk BI checking, udah itu perdata, karenanya perdata. Begitu Novalnya. Reni, Bang, kalau rumah sudah dilelang, KPR sudah laku, apakah saya harus keluar rumah itu atau gimana Bang? Kalau Anda mau keluar silakan keluar, kalau enggak, kalau merasa rugi nanti bilang sama pihak yang pemenang lelang itu, saya mau keluar, mintalah untuk namanya uang kerohiman gitu ya. Karena yang bisa mengeluarkan itu adalah perintah pengadilan kan. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak melakukan upaya hukum itu Anda memang bisa dipidana, bisa menempati rumah orang tanpa seizin pemilik. Tapi kan Anda bisa melakukan upaya hukum lainnya, misalnya katakanlah gugat, kan bisa begitu. Selagi digugat itu tidak bisa dikosongkan. Begitu ya. Siapa tadi ya yang nanya? Reni, begitu ya.
Yang sudah ngasih gift, terima kasih yang sudah ngasih gift, yang ngasih like, sudah makasih ya. User, Bang mau nanya gimana kalau pihak bank mengancam kita kirim kemarin menunggak angsuran kur mereka buat stiker. Ya sederhana aja, itu kan rumah Anda. Kalau Anda izinkan nggak dia masuk halaman itu? Kalau Anda izinkan, nah, dia masuklah. Kalau Anda tidak izinkan, mau pegawai bank sekalipun dia dia tidak bisa masuk. Nanti Anda tanyakan surat tugasnya mana? Pasti tidak ada surat tugasnya. Mana surat tugas? Kalau tidak ada surat tugas, Anda usir aja, ya enggak? Kalau ada surat tugas, Anda tetap misalnya ini di depan halaman aja, ya enggak? Jangan suruh masuk halaman kan ke rumah. Dia nggak bisa nempel kalau nggak bisa masuk. Anda tidak izinkan, jadi dia tidak bisa masuk. Kalau masuk dia memaksakan masuk, berarti memasuki perkarangan rumah orang lain tanpa seizin pemilik. Itu ancaman pidana. Kan gitu kan? Caranya kita gugat gimana Om? Gugat bagusnya pakai kuasa hukum ya, nanti takutnya nanti salah, nanti langsung ke pengadilan negeri setempat ya. Apip, selamat malam, izin gabung Asyap. Wisang Gede, Bang mau nanya, besok kan saya mau nego sama Bang karena udah lama nunggak dan mau dilakukan lelang. Cara nego gimana? Ya, kalau negonya itu ini berbagai cara ya. Jadi tergantung, kita harus melihat kekuatan dan kelemahan dari data kita dulu. Kalau kita sudah tahu data kita kuat, baru. Ya, jadi kalau misalnya negonya itu bilang sederhana aja, Pak, saya ini lagi butuh uang, saya tidak bisa lagi, bukan saya tidak mau bayar, begitulah kira-kiranya. Negonya seperti itu. Jadi kalau ada duitnya misalnya 500, misalnya katakanlah 500 juta yang harus dibayar. Saya ada duitnya 400 juta, nego lah sekitar 400 sampai 500, kan ada spare. Sama kayak kita belanja di pasar sama. 165, alhamdulillah udah bebas dari utang Bang bulan kemarin. Nah, semoga lancar, semoga ini ya, sukses selalu. Bisa gede, terima kasih Bang. Sama-sama. Siapa lagi? Gelap berkah, Bang baru telah 1 bulan sudah dipasang pelang, sudah sekarang udah SP2, harus bagaimana Pak? Terima kasih. Baru telah 1 bulan pasang pelang, dilaporkan, divideokan, jangan lupa. Ini memang garang-garang ini pegawainya ini menerabas prosedur itu menerabas prosedur itu. Jangan biarkan dia masuk ke halaman rumah Anda, ya. 165, makasih yang sudah ngasih gift, makasih ya. Dari sama gabung ya, makasih udah ngasih gift. Siapa lagi nih? Siapa? Ini Bang, apakah nggak bisa restruktur kembali walaupun sudah masuk lelang? Bisa aja, yang penting bank itu mau menyetujui. Tapi kalau sudah masuk lelang, masalahnya kalau sudah di WO itu tidak bisa direstruktur. WO hapus buku itu dia tidak bisa direstruktur, tidak bisa, harus dilunaskan, ya. Itu masalahnya. Tapi kalau masih NPL bisa. Aku sudah 3 tahun telat Bang, sertifikat orang tua. Bagus, 3 tahun itu udah lama. Yang penting ada duit, nanti segera selesaikan. Itu ya. 4, 5, 7, 9. Bang, aku blokir sertifikat apa bayar? Oh, 4, 5, 7, 9. Aku blokir sertifikat apa bayar? Ada 50.000 per bulan, ya. Siapa lagi? Ini bahasanya apa ini namanya itu? Prosedurnya berapa bulan telatnya Bang dipasang pelang? Itu sudah SP3. Itu pun kalau wajib persetujuan sama Anda. Kalau pemasangan pelang ada, stiker ada ataupun tidak, tapi tetap namanya itu persetujuan dari debitur kan? Rumahnya rumah Anda. Dari kemarin setiap saya live saya ngasih ilustrasi begitu. Rumah itu rumah Anda. Sertifikat diagungkan ke pihak bank. Bukan berarti walaupun diagungkan, pihak bank boleh semena-mena datang masuk ke rumah Anda tanpa seizin Anda kan. Anda lagi tidur masuk nyelonong, Anda lagi di luar dia masuk nyelonong, nggak bisa juga kan. Itu rumah Anda, dia wajib minta persetujuan dari debitur, ya. Begitu ya. Siapa lagi? Dari bank blokir SAM BPN bisakah diperpanjang tanpa dasar gugatan? Biasanya kalau debitur itu bank kecil kemungkinan mau menyetujui, mau menjalankan blokir itu. Biasanya blokir itu
kan apa, katakanlah kalau masyarakat ditanya sama BPN masalahnya di mana, kenapa mau diblokir. Kalau masalah mau dilelang, dia akan nanya siapa debiturnya. Kalau Anda debiturnya kita, itu pasti ditolak. Nah, untuk membatalkan lelang kan ada dua. Satu dibatalkan oleh kreditur pihak bank, yang kedua lagi ada gugatan pihak ketiga selain debitur. Nah, selain debitur ini bisa melakukan blokir sertifikat di BPN. Ya. Siapa lagi nih? Another. Kalau menang lelang tanah digugat debitur bagaimana, Pak? Ya, inilah polemik. Kalau beli objek lelang aman nggak? Aman, malah dilindungi oleh negara. Tapi bukan berarti tidak ada gugatan ke pihak lain. Saran saya kalau mau beli aset, mending walaupun itu aset lelang, tetap mending sama debiturnya langsung negosiasi, sehingga tidak ada namanya nanti ada gugatan ataupun yang lain, kan begitu kan ya. Nah, kalau sudah beli lelang, bagusnya lakukan mediasi. Ya, misalnya dia kan mau pindah juga, objeknya bagaimana nih, objeknya ditempati atau tidak oleh si debitur. Ya kasihlah namanya uang kiriman, dia mau pindah ataukah dia mau makan nanti berapa lama selama 1 tahun. Ya kira-kira kasihlah. Ya enggak? Gitu ya. Another, kalau misalnya ini bisa di Jabodetabek, bisa main di kantor saya, boleh kita ngobrol-ngobrol. Siapa lagi? Deken, Kak, kalau dapat somasi dari bank titik-titik sudah surat masih AJB, tidak bisa dilelang, udah titik. Another, makasih ilmunya sama-sama. Zivana, tapi pihak bank selalu mengancam akan stiker agunan. Jangan mau, begitu aja, jangan mau, jangan suruh masuk. Anda punya halaman, depan pintu halaman ada pagar, depan pintu pagar, berdiri aja. Kenapa? Nggak boleh masuk. Gitu aja. Nur Effendi, setelah ikut restruktur 3 tahun, sekarang nggak bisa store 5 juta. Bagaimana langkahnya, Bang? Tidak ikut restruktur setelah 3 tahun, ajukan secara tertulis ya, jangan lisan-lisan, tertulis. Makanya tertulis. Anda harus memegang dokumen bahwasanya Anda itu selalu komunikasi dengan pihak bank. Ya enggak, dokumennya apa? Yaitu secara tertulis. Itu kewajiban dari debitur. Ya. Kalau sekarang kan bank pegang dokumen Anda ada di sana, sertifikat, terus ada dokumen SP1, SP2, dia kan harus ada buktinya. Alat bukti, tanpa ada bukti itu diterima sama Anda, dia tidak bisa melakukan lelang. Ya enggak? Ya, siapa lagi nih? Nur ini sudah Niken, sudah user. Pak, saya telat 4 bulan di leasing jaminan motor, apa bisa ditarik? Tidak boleh dilakukan penarikan paksa, walaupun Anda macetnya 1000 tahun, ya enggak? Tapi ada 2 ketentuan yang boleh dilakukan oleh pihak leasing kalau mau melakukan penarikan. Yang pertama, debitur secara sadar mengakui bahwasanya dia uang prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela memberikan kendaraannya. Hanya 2 itu. Penarikan secara paksa tidak bisa. Kalau dia mau melakukan penarikan juga melalui penarikan mau lelang, wajib persetujuan dari pengadilan. Bukan sidang, bukan. Wajib persetujuan aja. Gitu ya. Saya lihat lagi. Yang sudah ngasih gift, makasih ya. Sudah ngasih gift. Yang sudah ngasih like, makasih juga. Surya Fandi, aku udah 10 tahun macet di bank. Apakah ada penghapusan? Apa betul program Pak Prabowo? Betul, nggak main-main itu, serius itu. Sudah berjalan, mungkin sudah berjalan itu. Cuman kategorinya ada, minimal kreditnya sudah 10 tahun, sudah dilakukan penagihan, terus sudah terdampak bencana alam. Itu yang didahulukan. Kalau yang lainnya kan ada kategori-kategori. Dia lihat mana yang berat. Jadi tidak semua debitur yang menunggak langsung dibayarkan. Bangkrut negara nanti. Ya.
Ngalap berkah, Pak, kalau kita ajukan penghapusan bunga di bank itu diperbolehkan atau dilarang? Kalau secara tertulis tidak dilarang, sah-sah aja. Debitur boleh mengajukan. Ya, kalau misalnya ini, ya ajukan aja secara tertulis. Ya. Kasih alasannya yang paling tepat. Kalau kondisinya lancar, 99% kemungkinan besarnya ditolak, ya. Gitu ya. Ngalap berkah. Siapa lagi? Sudah ini bang, kemarin orang bank ke rumah katanya sudah nggak bisa restruktur, harus dilunasi. Saya belum bisa uangnya untuk melunasi. Itu sudah mungkin sudah di WO, write off, hapus buku, atau masa tenornya itu sudah habis. Itu tidak bisa dilakukan restruktur, ya, wajib dilunaskan. Siapa lagi? Pisang Gede, makasih ya. Saya ini 4579, suami saya meninggal dan punya kredit macet 2 tahun. Apa hasil dilelang? Tadi 4579 tadi kalau nggak salah itu AJB ya. Tidak bisa dilelang kalau AJB. Udah ya, 4579. Surya Pandi, toko aku dimasukin maling tapi dari pihak bank tetap minta setoran. Ya, ajukan secara tertulis, kasih tahu, diinfokan bosnya Anda kemalingan. Bukti malingnya apa? Anda kan lapor polisi kan kalau maling. Kalau nggak lapor polisi ya susah juga kan. Kasih bukti-buktinya apa, video atau foto, begini saya kemalingan, begitu ya. Minta keringanan. Keringanan itu bisa direstruktur supaya cicilannya diperkecil dulu. Nanti kalau sudah normal lagi usahanya itu, tokonya normal lagi, minta cicilannya dikembalikan. Ya. Arsil, bang, saya ambil kur macet 4 bulan, diancam mau dilelang rumah saya bang. Kalau pasangan tanggungan bisa lelang, kalau tidak bisa, kalau AJB jaminan tidak bisa dilelang. Mau gimana mau dilelang? Pakai apa dilelang? Nggak bisa, gitu ya. Diken, makasih ya sudah ngasih gift. Selamat gabung Diken. Indrakan, kenapa saya baru nunggak 2 bulan kok BPR pelang coret-coret rumah 9 titik. Nah, itu dilaporin itu 9 titik ya. Itu udah musibah mempermalukan. Udah laporkan aja pengerusakan. Mempermalukan. Itu udah ada yang enak, itu laporkan. Saksinya ada kan? Nah, udah. Kan baru 2 bulan SP2 itu. Lihat aja sudah diberikan SP1 2 apa belum? SP1 2 3. Laporkan. Pasti saya jamin pegawainya langsung kita ketir dia. Diuber sama polisi nanti. Ya, gitu Indra ya. Jangan seenak-enaknya pasang coret-coret di rumah 9 titik ya enggak. Saya juga pernah melakukan itu. Saya digugat sama debitur. Pernah saya digugat sama debitur. Tapi kebetulan saya menang. Jangan tanda tangan surat pernyataan ya. Saya menang karena surat pernyataan. Karena debitur bersedia disemprot secara sukarela. Ya, jangan Anda tanda tangan surat pernyataan. Nanti kalau misalnya ini Anda tanda tangan, banknya lolos. Ini saya masih lolos dulu kan. Waktu masih di bank begitu ya. 165, amin ya Allah, sama-sama biar semuanya sehat. Yang penting sehat selalu ya, dan rezekinya bertambah. Ini kan berarti AJB nggak bisa diapa-apain ya bang. Soalnya aset saya jual juga belum laku, nggak bisa diapa-apain. AJB mau diapain AJB? Nggak bisa, dipasang hak tanggungan, dilelang kan syaratnya harus pasang hak tanggungan. AJB tidak bisa. Hak tanggungan itu bisa dilakukan oleh sertifikat. AJB tidak bisa. Nah, langkah yang paling bisa itu pihak bank itu ada 2 cara. Yang pertama, gugatan sederhana ke pengadilan. Nah, Anda nggak usah khawatir gugatan sederhana ini. Gugatan sederhana ini dia waktunya memang cepat 30 hari. Tapi saya jamin ini majelisnya tidak berpihak sama siapapun. Dia posisi di tengah-tengah. Dan Anda jelaskan ke majelis, saya hanya berapa kemampuan Anda. Saya mampunya 10.000 bisa diterima. 50.000 bisa diterima gitu, tapi bilang saya bukan tidak mau bayar, saya mau bayar tapi kemampuan seperti ini. Pihak bank selalu masa-masakan saya harus sesuai dengan keinginan dia, begitulah, gak usah khawatir. Yang kedua, dijual secara sukarela bersama-sama, sama namanya AJB. Ada yang mau beli, jual beli seperti biasa, debitur wajib tanda tangan, jadi gak usah khawatir gitu nih Ken ya.
Udah lengkap tuh saya ini sama Niken. Dari material kayak kasus saya ya Bang, AJB ditingkatkan. Ya kalau AJB ditingkatkan nggak bisa. Kalau ditingkatkan semasa proses ditingkatkan itu wajib dipasang, kan nggak bisa juga ya SKMHT. Berapa lama? Ya nggak, belum bisa. Kalau ditingkatkan nanti ditingkatkan, baru dipasang hak tanggungan. Sebelum hak tanggungan pasang SKMHT. Berapa lama? Ya nggak. Asis KPR bisa dilelang Bang, bisa aja KPR, apalagi KPR biasanya dipasang hak tanggungan. Tapi biasanya kadang-kadang ada juga kasusnya begini. Pada saat KPR itu jaminannya masih belum sertifikat, tapi masih ada namanya, belum sertifikat lah jaminan, belum dipecah. Nah pada saat belum pecah itu proses splitting namanya, pemecahan itu. Jadi proses pemecahan itu bank tidak bisa melakukan pas pemasangan tanggungan. Nah lama proses pemecahan sertifikat lama, sehingga pihak bank tidak bisa melakukan lelang karena tidak dipasang hak tanggungan. Itu sifatnya kelalaian ya, tapi jarang terjadi. Tapi ada kasus seperti ini ada. Dari setahun baru muncul SHM plus HT, padahal nggak ada perpanjangan SKMHT. Itu bisa dilihat, SKMHT itu wajib ada diperpanjang. Tidak bisa SKMHT usianya 6 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, itu wajib diperpanjang. Tidak bisa sekali ataupun satu tahun ya jaraknya ya. Tidak mungkin satu kali SKMHT. Jadi biasanya standby. Kalau SKMHT itu sekali aja memberikan kekuasaan, pembebanan hak tanggungan nanti surat kuasa kan SKMHT. Nanti cukup satu kali tanda tangan, tapi sudah bisa berapa kali bisa diperpanjang sama notarisnya. Gitu ya. Nur Effendi, Bang, itu berita soal UMKM macet akan dibebaskan, bener nggak? Tadi saya udah jelaskan sesuai dengan kategori. Katakanlah kategorinya minimal 10 tahun kreditnya sudah berjalan. Yang kedua sudah bencana alam. Yang ketiga sudah dilakukan penagihan oleh pihak bank. Ya enggak, masih banyak lagi nih. Ya, kategori seperti itu. Lisna, Bang, pinjam kur di Bank BRI. Kesebut nama bank lagi nih. Pinjam kur di bank titik-titik, tenor habis nggak bisa direstruktur lagi. Suruh dilunasin, saya belum bisa. Solusinya Bang, ya sebenarnya sebelum habis masa tenor itu Anda sudah mengajukan, ya enggak, 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya Anda sudah mengajukan. Kalau sudah habis itu statusnya langsung Pol 5 macet, walaupun 1 hari jaraknya langsung statusnya macet ya. Kalau seperti itu bisa ajukan surat lah ke pihak bank, maunya seperti apa, dicicil lagi ataukah bagaimana. Tapi kalau pihak bank solusinya wajib dilunaskan. Tapi namanya kebijakan itu bisa aja bank memberikan. Kebijakan itu tanda kutip demi penyelamatan kredit debitur yang bermasalah. Ya, ajukan secara tertulis nggak masalah. Siapa lagi? Monik, kalau kredit tanpa agunan tapi suami udah meninggal, apa bisa dihapuskan jaminan nggak? Kredit tanpa agunan tapi suami udah meninggal, apa bisa dihapuskan jaminan SK? SK itu tidak bisa diapa-apakan di pihak bank. Misalnya dia pegang nih, tidak bisa diapa-apain. Sama juga dengan KTA itu, bank tidak bisa melakukan apa-apa. SK digadaikan, siapa mau beli SK? Kalau ada yang gadaikan SK, gadaikan SK sekarang, kalau bisa gadaikan SK yang pejabat yang tinggi-tinggi kan, gaji tinggi, kita ambil lah. Bisa dijual lagi ya enggak? Atau bisa kita jadi PNS langsung gitu kan? Enggak bisa, tidak bisa diapa-apakan. Yang bisa dilakukan tetap dilakukan penagihan. Biasanya seperti itu dilakukan pemasangan asuransi jiwa kreditnya. Coba tanya asuransi ada nggak ya? Itu Monik ya. Asis, SHGB bisa dilelang nggak Bang? Bisa, kan SHGB bentuknya udah sertifikat, ya enggak, sertifikat. Kalau udah sertifikat bisa dipasang hak tanggungan, bisa dilakukan lelang, ya.
Saya minum sebentar lagi ya, sekitar berapa menit lagi kita udah akhiri ya. Davi, Pak, kalau take over syaratnya apa saja? Wajib lancar, yang pertama wajib lancar di bank sebelumnya, ya wajib lancar itu. Pasti seperti biasa pengajuan kredit normal, ke bank lain, bank sebelumnya ya, bank yang akan kita tuju, bank yang akan kita tuju itu. Terus sama KTP KK, surat nikah, kalau kerja pakai slip gaji, rekening korannya seperti apa, kalau usahanya lihat badan hukum, lihat aktenya itu seperti apa, Anda sebagai apa di sana, keuangan seperti itulah. Itu take over. Bismillah Bang, kalau pinjol lancar masih bisa KPR enggak ya Bang? Bisa, tergantung tingkat kemampuannya. Kan induknya BI Checking, nanti dilihat nanti bagaimana kemampuannya, karena kreditnya banyak, jadi cicilan berapa, bank bisa menghitung cicilannya, dilihat di BI Checking kelihatan bunganya berapa, nanti bisa dicek, nanti kelihatan bunganya berapa, ada rumusnya itu, bunganya sekian, cicilan sekian, sehingga total kewajiban Anda sekian. Nah, dia besarnya itu 35%, tidak boleh lebih, kalau lebih risiko menunggak. Siapa lagi? Ya, saya lihat lagi, tapi sudah bisa gini Bang, kalau mau daftar gugatan biaya kira-kira berapa Bang? Tergantung per pihaknya juga. Kita gugat katakanlah 2 juta, 2-3 juta, per pihaknya berapa ini? Per pihaknya itu banyak atau enggak per pihaknya? Nanti jauh atau tidak pemanggilannya, kan itu masalah di sana. Nanti ada daftarnya di sana, di pengadilan ada. Nanti pada saat sudah katakanlah total semuanya katakanlah 3 juta atau 4 juta. Nanti pada saat sidang itu dipotong satu, misalnya 200.000 dipotong sidang pertama, sidang kedua 200. Nanti sisanya itu bisa dikembalikan lagi, bisa diambil kembali oleh penggugat. Begitu ya. Gitu bisa gini. Siapa lagi nih? Reni, Bang, kalau proses rumah lelang sampai laku berapa lama? Kalau proses lelang tergantung pihak bank lah. Kalau misalnya sudah ada yang mau beli atau enggak, masalahnya di sana. Kalau proses mau dilelang itu ya, tidak bisa dipastikan. Yang jelas bank akan melihat kondisi debitur seperti apa. Jadi dia harus melihat dulu. Yang penting syaratnya sudah diberikan SP 1, 2, 3, ya. SP 1, 2, 3 baru dia lakukan tetap dilakukan musyawarah lah. Bagaimana ini mau diapain ini? Nanti kalau sudah itu nanti baru dia, kalau sudah tidak ada menemukan titik temu, tidak ada solusi, pilihan terakhir adalah baru dilakukan lelang. Lelang itu second way out. Azam Padli, Bang, saya punya utang di bank 12 tahun, setelah lancar giliran macet langsung mau dilelang. Baru 1 bulan 2 bulan tidak mungkin dilelang. Jadi walaupun Anda 1000 tahun kredit lancar di bank, pada saat bulan ini Anda menunggak tetap ditagih juga. Kalau misalnya pada saat sudah ditagih belum bisa ditangani, minta restruktur juga belum bisa, mau nggak mau tetap dilelang, tetap dilaksanakan juga. Tidak peduli Anda itu 12 tahun sudah ada kerjasama sama pihak bank, ya dia akan ditekan sama pihak atasannya, begitu ya Azam. Bismillah, terima kasih Bang, sama-sama. Saya lihat lagi 5 menit lagi saya akhiri ya. Jadi untuk ini live ini dilakukan seminggu 3 kali. Kalau saya mudah-mudahan insya Allah seminggu 3 kali. Kalaupun saya tidak bisa, itu benar-benar yang mendesak. Saya biasa lakukan live itu malam Minggu, malam Senin, malam Kamis, itu jam 8.30 ya. Dan inbox itu sulit saya akan balas masalah inbox. Kalau mau bertanya pada saat live,
kalau di inbox itu antara Anda sama saya. Jadi kalau inbox mending saya Anda datang langsung, atau Anda bertanya ke live pada saat live. Gitu ya. Jadi begitu aja. Sampai ketemu lagi. Mungkin mohon maaf juga kalau banyak yang belum saya jawab. Nanti karena saya ini hanya 1 jam, hanya satu jam saya live. Maklumlah, badan ini kan nggak bisa kuat kayak anak muda. Yang di sini kan masih banyak anak muda kan, nah begitu ya. Seminggu 3 kali ya. Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi pada saat live. Kalau ada mau datang ke kantor saya, bisa datang langsung ke sini. Silakan langsung, dan kita bisa profesi, semuanya lebih enak ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.